kita bakal nyobain makan siang yang ada di sekolah selama 100 tahun dengan time travel ke setiap dekade untuk nyobain makanan yang paling enak dan paling parah di kantin sekolah. Parahnya lagi, sebagian makanan itu sekarang sudah dilarang untuk dijual di kantin sekolah. Kita mulai dari tahun 1910-an. Harganya 3 sen. Terima kasih. Terima kasih. Tahun 1910-an, biasanya makan siang di sekolah terdiri dari jagung, sup kentang, roti, dan buah prune. Sebelum kita makan, kayaknya ada yang kurang nih. Apa nih? Wow, aku suka mode tahun 1910-an. Kamu bakal lebih suka makanannya. Yuk kita cobain. Ayo makan. Ayo dikunyah makanannya. Lumayan juga. Pada dekade ini, wanita punya hak pilih. Yeah, girl power! Dekade ini, aku kasih rating 2 dari 5 bintang. Ayo, kita lanjut ke dekade berikutnya. Tahun 1920-an, aku datang. Pada dekade ini, alkohol ilegal dan harga rata-rata makanan siang di sekolah adalah 7 sen. Terima kasih. Makan siang di sekolah terdiri dari daging rebus, nasi, acar, dan susu. Sebelum kami makan, pada dekade ini, bus sekolah pertama kali diperkenalkan. Ayo kita makan. Yeay. Oh, akhirnya ada daging juga. Wow, sebentar. Kok aku dengar suara menyedot ya? Yeah. Kok bisa gitu? Oh, Oh, ini enak. Aku bisa cocol keju panggang. Tahun 20-an juga disebut tahun 20-an yang bergemuruh. Pada masa ini, wanita mulai memakai gaun yang memamerkan bahu, lutut, dan pergelangan kaki. Jadi dari situ mulainya ya. Karena aku mau lihat pergelangan kaki dan menciumnya. Pasti rasanya enak banget. Apa-apaan? pada masa ini susu pertama kali diperkenalkan di kantin sekolah karena tukang susu mengantar susu segar setiap hari. Susunya enak banget. Ada lagi nggak? Oh, tukang susunya di situ tuh. Dia yang antar susu ke bus ini. Ayo, ayo. Cepat, cepat, cepat. Ayo, kejar, kejar, kejar. Pak pengantar susu, boleh minta susu lagi nggak? Tunggu, di mana susunya? Kurasa ini akan kuberi rating. Tunggu. Kamu dengar itu nggak? Hei, kenapa bisa bergoyang? Down! Biar aku saja. Kamu gak apa-apa? Iya, Kalian ngapain sih? cuma ngocok susu kok. Mari kita pindah ke dekade berikutnya. Pada tahun 30-an, harga makan siang di sekolah 10 sen. Pada dekade ini, terjadi depresi besar di mana banyak keluarga jatuh miskin dan sebagian bahkan mati kelaparan. Kalian gak bakal percaya orang makan siang apa di sekolah. Itu apaan sih? Kita dalam masa depresi besar, kalian beruntung bisa makan ini. Harganya 10 sen. Makan siang di sekolah pada tahun 1930-an terdiri dari bawang bombay isi selai kacang, kaldu sayur, susu, dan sayuran campur. Sebelum makan, kita punya tamu yang akan cerita bagaimana rasanya hidup di masa depresi besar dan apakah makan siang ini akurat atau tidak. Ya, ini yang kami makan. Dan menurutku ini cukup akurat. Jadi apa yang kita makan duluan? Oh, kami selalu makan kaldu sayur duluan. Ya, ayo makan. Kelihatannya emang gak enak, tapi kita gak punya pilihan lain. Aduh, nggak tahu apaan ya. 3, 2, 1. Apaan sih itu? Itu air. Kami pakai air untuk mencuci sayuran, lalu menjadikan itu kaldu sayuran. Enak ya? Zaman dulu, ini hidangan mewah. Kalau nggak punya uang, nggak bisa makan ini. Jika kalian penasaran, kami memakai karung kentang. Oh iya, dulu kalian pakai ini kan? Ya, semua orang pakai karung kentang. Dulu kami pakai bahan dari karung kentang. Aku suka sekali baju karung kentangku. Sekarang kita bahas makanan kesukaanku. Bawang bombay isi selai kacang. Orang zaman dulu makan itu. Oh iya. Aku gak akan nyobain Bro, sih. ayo cobalah. Aku melakukan ini untuk kalian. Ampun deh. Waduh, makan ini apa enggak ya? Oke, 3, 2, 1. Gimana kalian bisa makan ini sih? Kau pernah sangat lapar hingga tidur tanpa makan malam? Kalau kami lapar, dulu kami tidur. Anak zaman sekarang hidup enak. Semoga aja dekade berikutnya lebih baik. Dia tidak akan bertahan 5 detik di zamanku. Dia bahkan tidak bisa makan bawang bombay selai kacang dengan benar.
Sekarang kita ada di tahun 1940-an ketika Coca-Cola pertama kali disajikan pada makan siang di sekolah. Namun segera dihapus karena pada masa itu Coca-Cola benar-benar mengandung coca. Di tahun 1940-an, makan siang di sekolah harganya 25 sen. أشهد أن محمد رسول الله. Coca-Cola benar-benar mengandung coca. Di tahun 1940-an, makan siang di sekolah harganya 25 sen. Oke, makasih. Ada Coca-Cola? Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Makan siang sekolah di tahun 1940-an terdiri dari nasi Spanyol dan telur, Harmonu Grits, dan susu. Ayo makan. Tunggu dulu. Sebelum kita makan, kalian tahu pada dekade ini banyak anak disuruh pulang akibat pengurangan anggaran saat Perang Dunia Kedua. Banyak anak yang nggak bisa makan siang. Itu sedih banget ya. Ayo kita makan. Wow, sisain dikit dong bro. Ini enak daripada makanan di penjara. Ampun deh, aku jadi gak mau makan lagi. Kalau itu bikin kalian mikir makanan itu enak, aku nggak tahu lagi deh. Iya benar. Aku jadi ingat banyak anak berebut makanan pada dekade ini karena mereka cuma makan saat makan siang. Pada saat itulah muncul istilah berikan uang makan siangmu. Uang makan siang? Ayo, berikan uang makan siang. Aku nggak punya. Jangan macam di sekolahku. Tunggu sebentar. Aku harus ngelewatin ini dulu. Kalau kau berani, jangan di sekolahku. Rasanya aku harus segera dirawat. Tahun 1950-an, harga makan siang di sekolah 35 sen. Rata-rata makan siang di sekolah terdiri dari roti isi daging, tomat, susu, dan es krim. Kami makan di luar karena disinilah anak gaul zaman itu. Aku dapat roti isi daging. Aku ingin makan ini. Sebelum kau makan tomat, apa bagian dari sayuran yang nggak bisa kau makan? Bayangin kalau dia kelarin leluconnya. Oke, sekarang kita makan. Aku suka ini. Kalian mau coba? Kalian mau coba? Ide siapa ini? Aku belum pernah lihat orang makan tomat seperti ini. Satu lagi yang menarik nih. Lebih dari 50% anak juga makan malam di sekolah karena fase baby boomer, di mana populasi meningkat secara drastis, sehingga muncul istilah boomer. Hei, makasih ya makanannya. Ya, coba ngomong lagi, Bu. Jantungku berdebar kencang, Oh, gimana makanannya? menggetarkan. Dekade berikutnya, Pada tahun 1960-an, harga makan siang di sekolah naik jadi 50 sen karena makanan favorit semua orang ditambahkan pada menu pizza. Nyonya dan ladies, Makan siang di sekolah pada masa itu terdiri dari pizza, salad, jello, dan jus apel. aku mau makan pizzanya. Kita bisa itu setengah untukku dan setengah lagi untuk kalian. Bagaimana jika masing-masing coba satu itu gigit? kayaknya lebih masuk akal. Ini kayak pizza biasa, tapi bentuknya persegi. Itu nggak benar. Secara ilmiah, aku sih nggak terlalu percaya. Jadi kamu nggak percaya pendaratan di Nggak. bulan? Beneran nggak percaya? Nggak percaya. Nggak Beneran. percaya pendaratan di bulan? Kurasa itu bohongan. Kurasa biaya pemasukannya lebih mahal dibanding benar-benar melakukannya. Aku nggak setuju. Tapi aku beneran mendarat di cewek itu. Hey yo, Menurutmu bagaimana rasa makanan ini? ya jelonya enak, pizzanya enak dan ladies, kalian bisa mendapatkan diriku.
Tahun 1970-an, harga makan siang di sekolah 75 sen. Itu terdiri dari hamburger, kentang goreng, puding, dan Coca-Cola. Kelihatannya enak banget. Makan siang di sekolah paling tidak sehat pada tahun ini. Ya, ini mungkin tahun favoritnya Alex. Wow, puding ini enak banget. Kurasa puding nggak bagus untukmu, Alex. Yang bener aja. Sebaiknya jangan makan lagi deh. Iya. Jangan. Hei. Bajumu udah kesempitan. Bro, puding ini enak banget. Sebenarnya di sini ada lubang. Bro, puding ini enak banget. Sebenarnya di sini ada lubang. Lihat deh, sampai ada yang nyembul keluar. Ayo, kita coba hidangan utamanya. Burger keju dingin. Gimana? Aku suka ini. Enak nggak? Iya, tapi agak mentah di dalam. Ya, itu terlalu mentah buatku. Aku nggak yakin kalau Ya, makan semoga ini. dekade berikutnya lebih mendingan dibanding ini. Tahun 1980. Dalam episode sebelumnya, kita melihat kalau si miskin Ray dan si kaya Leo sepertinya hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Apa yang akan terjadi bila hidup mereka berubah secara drastis? Ayo tonton video kami. Kipas lebih cepat, keringatku bisa mengalihkan konsentrasiku. Apa kau menang? Aku hampir menang. Aku Leo, aku tidak. Ini adalah tantangan baru, tantangan makanan besar sedang dan kecil. Anak-anak perempuan bisa mendapatkan makanan enak maupun yang tidak enak. Tapi mereka harus memakan semuanya sampai habis. Tonton bagaimana mereka mengatasinya. Dan mari kita tonton. Britney mendapatkan kue kecil lucu berbentuk Pikachu. Keren! Dan Monica mendapatkan kue berukuran sedang. Dia pasti belum pernah makan seluruh kue sendirian. Tapi yang paling beruntung adalah Nicole. Dia punya kue yang sangat besar. Dan bagaimana menghabiskannya? Oke, aku ingin mulai duluan. Aku punya kue kecil. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat. Kue-kue ini sangat lucu. Mari kita coba sekarang, enak sekali. Teman-teman, ini betul-betul lezat. Aduh, apa kalian semua lihat? Maaf, aku tidak bisa menahan. Monica, giliranmu. Ya, tapi dari mana kita mulai? Aku akan mencoba krimnya. Kita gunakan jari. Yummy. Ambil sedikit krim di atasnya. Baunya. Ini adalah 5 anak paling jahat di dunia. Hei, sini woi! Anak-anak ini tukang ngeprank. Gak takut buat ngelanggar aturan. Dan beberapa ada yang mentalnya keganggu. Kami bakal ngabisin 24 jam sama anak-anak kejam ini. Dan kalau kami nggak bisa ngerubah mereka, mobil kami bakal dihancurin. Aku baru beli mobil. Aku baru nyuri mobil. Nah, aku milih buat ngabisin waktu seharian sama si kembar. Aku kan kembar juga, jadi gampang lah. Kamu gak mirip kami, kamu gendut terus miskin. Uang bukan segalanya. Ayo kita keluar. Oke, aku bakal pilih dia. Kayaknya baik. Kamu pikir ini gara-gara siapa? Ayo ikut aku. Oke, dari 2 anak, Kamu. Stop. berarti aku bareng si anak gila ini yang katanya ngebunuh ortunya. Itu benar kok, dan aku akan bunuh kamu juga. 24 jam dimulai dari sekarang. Dan kalau gagal, mobil kami bakal hancur lebur. Jadi Alan bakal gunain cara yang keras buat ngajarin 2 anak orkai itu ngehargain orang. Wih, bagus banget rumahnya. Alfred, beresin. Oh iya, baik tuan. Wow. Alfred, taruh lagi di lantai. Kenapa kalian gak beresin sendiri? Kamu tahu nggak ayahku siapa? Dia bisa beli kamu tahu, dasar miskin. Kamu harus dengerin kami atau ucapin selamat tinggal ke mobilmu. Alfred, ambil lagi. Oke, Kevin, ibumu ngutus aku selama dia di rumah sakit. Jadi pas kita masuk, ikutin aturanku. Bodoh amat. Pintunya dikunci. Ibumu nitipin kunci nggak? Kayaknya pintu yang di halaman belakang kebuka deh. Bentar aku cek. Tanner nggak tahu aja, Kevin nggak ada niatan buat ngecek sebentar. Dia bakalan kena jebakanku.